Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, MPM 5 kelas A, Prodi Ketika Farmasi di Universitas Islam Madura. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan proposal saya yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Pomade yang mengandung ekstrak wortel atau nama lainnya Dausus carota sebagai penyubur rambut. Next. Bab 1, pendahuluan. Di sini ada 4. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan, yang keempat manfaat penulisan. Pertama, latar belakang. Pomade memiliki sinonim atau nama lain briliatan, tipe keras atau solid briliatan. Pomade cocok untuk rambut yang sulit diatur seperti rambut kering dan biasa digunakan pada rambut pendek. Dampak negatif yang terjadi pada rambut ini disebabkan oleh konsentrasi bahan kimia yang terkandung dalam pomade, terutama konsentrasi bahan kimia pada pomade water-based atau pomade berbahan dasar air. Paparan berlebih dan terus-menerus terhadap bahan kimia ini diasosiasikan dapat menyebabkan kerusakan pada rambut hingga berpotensi menyebabkan kanker. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat khususnya remaja masa kini beralih dari produk pomade berbahan kimia ke produk pomade berbahan alami yang memiliki khasiat penyuburkan rambut seperti ekstrak wortel. Wortel merupakan bahan pangan yang kaya akan vitamin A yang mengandung beta-karoten, berfungsi sebagai pelindung tubuh dari kerusakan sel, dapat menjaga kesehatan mata, kulit, dan mampu menutrisi kulit, kepala, dan rambut agar tetap sehat. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kerontokan rambut. Hal ini menunjukkan pentingnya vitamin A untuk menjaga kesehatan rambut. Saat ini, produk pomade yang ada di pasaran masih banyak mengandung bahan-bahan kimia yang apabila digunakan secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada rambut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang formulasi dan uji stabilitas pomade yang mengandung ekstrak wortel sebagai penyubur rambut. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi emulsifying wax terhadap stabilitas fisik sebagai pomade ekstrak wortel? Yang ketiga, tujuan penulisan, yaitu mengetahui pengaruh variasi dari konsentrasi emulsifying wax terhadap stabilitas fisik sediaan pomade ekstrak wortel atau nama lainnya Dausus carota. Yang keempat, manfaat penulisan. Di sini manfaat penulisan ada 4. Yang pertama, bagi instansi, yaitu sebagai bahan atau sumber penemuan baru untuk mengembangkan ilmu kefarmasian yang berkaitan dengan kosmetik. Yang kedua, bagi responden, untuk menambah dan pengembangan wawasan bagi yang berkepentingan untuk melanjutkan penelitian yang sejenis. Yang ketiga, bagi ilmu kefarmasian, sebagai bahan atau sumber data dan bahan pertimbangan dalam pengembangan ilmu kefarmasian. Bagi peneliti selanjutnya, menambah referensi, pengetahuan, informasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan formulasi pomade dari bahan-bahan alami lainnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, wortel Dausus carota merupakan bahan pangan atau sayuran yang digemari dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan mengkonsumsi wortel sangat dianjurkan, terutama untuk menghadapi masalah kekurangan vitamin A. Dalam setiap 1 gram bahan mengandung 12 vitamin A, merupakan bahan pangan bergizi tinggi, harga
sebagai gudang vitamin A serta nutrisi. Juga berkhasiat untuk penyakit dan memelihara kecantikan. Manfaat dari wortel. Wortel merupakan bahan pangan yang kaya akan vitamin A yang mengandung beta-karoten, berfungsi sebagai pelindung tubuh dari kerusakan sel, dapat menjaga kesehatan mata, kulit, dan mampu menutrisi kulit, kepala, dan rambut agar tetap sehat. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kerontokan rambut. Hal ini menunjukkan pentingnya vitamin A untuk menjaga kesehatan rambut. Oleh karena itu, agar kebutuhan nutrisi rambut terpenuhi, wortel dapat digunakan karena mengandung vitamin A untuk pertumbuhan dan perawatan rambut. Yang kedua, pomade adalah produk kosmetik sediaan rambut sejenis minyak rambut yang memiliki izin produk golongan B dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, yang dibuat dari zat berminyak atau sejenis bahan dari wax lilin yang digunakan untuk penataan rambut. Pomade memiliki sinonim atau nama lain biotin tipe keras dan solid biotin. Pomade cocok untuk rambut yang sulit diatur seperti rambut keriting dan biasanya digunakan pada rambut pendek. Penggunaan pomade digunakan untuk membuat rambut terlihat lebih licin, mengkilap, dan tidak kering sehingga memberi kesan klien atau claims bagi yang memakai. Pomade terbukti bertahan dalam menata rambut lebih lama dari kebanyakan produk perawatan rambut lainnya. Jenis pomade berdasarkan bahan dasarnya. Pomade terbagi atas dua jenis, yaitu pomade oil-based atau pomade water-based. Yang pertama, pomade oil-based mengandung bahan dasar minyak yang membuat rambut menjadi licin, tampak mengkilap, dan tidak kering. Menurut Farmakopedia Indonesia edisi 5, berdasarkan komposisi bahan dasarnya, pomade oil-based digolongkan sebagai dasar senyawa hidrokarbon. Dasar senyawa hidrokarbon bersifat lemak, bebas air, sukar dicuci dengan air, dan digunakan sebagai emollient dan pelembut. Yang kedua, pomade water-based adalah pomade berbahan dasar air, dibuat dari bahan kimia sintetis. Menurut Farmakopedia Indonesia edisi 5, berdasarkan komposisi bahan dasarnya, pomade water-based digolongkan sebagai dasar yang dapat dicuci dengan air sehingga membentuk emulsi minyak dalam air. Yang ketiga, rambut. Rambut dikenal sejak zaman dahulu dengan julukan mahkota bagi wanita. Tetapi di zaman yang sudah maju seperti sekarang, julukan tersebut tidak lagi tertuju hanya kepada kaum wanita, namun juga untuk pria. Peranan rambut yang sangat penting untuk diperhatikan karena rambut bukan hanya sebagai pelindung kepala dari berbagai hal seperti bahaya benturan atau pukulan benda keras, sengatan sinar matahari, dan sebagainya, tetapi ia juga merupakan perhiasan yang berharga. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, waktu kegiatan. Penelitian dilaksanakan mulai dari penyusunan proposal KTI sampai dengan penyusunan hasil laporan KTI dan akan dilaksanakan sejak bulan Maret 2022 sampai Juli 2022. Yang kedua, tempat kegiatan. Penelitian ini dilakukan di ruang laboratorium kimia dan teknologi sediaan solid Prodi D3 Farmasi di Universitas Islam Madura. Yang ketiga, subjek kegiatan. Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah pada rambut manusia dengan cara memberikan tester atau penilaian dalam bentuk kuesioner kepada beberapa panelis. Yang keempat, objek kegiatan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak wortel atau nama lainnya Dausus carota. Cara kerja. Yang pertama, persiapan sampel. Yang kedua, pembuatan ekstrak wortel. Yang ketiga, formulasi pomade wortel dengan 3 perbandingan konsentrasi emulsifying
WOX yang berbeda. Yang keempat, pengujian stabilitas dengan metode uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, dan uji kesukaan atau hedonis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.